Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismeisa Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri 53 Lubuk Linggau, CGP Angkatan 9, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pada video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, akan dilakukan simulasi penerapan segitiga restitusi di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun konsep dari segitiga restitusi yaitu 1. Belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Merupakan tawaran bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Fokus pada karakter. 6. Fokus pada solusi. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian pada tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk itu, pada tahap ini guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari murid berbuat kesalahan. Pada tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ketika langkah pertama dan kedua berhasil dilakukan, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut merupakan skenario pada kasus 1 simulasi segitiga restitusi di sekolah. Evan biasanya adalah anak yang rajin dan tekun di kelas. Tapi pada hari itu, Ibu Ica melihat Evan menjawab soal sumatif sambil melihat buku di laci mejanya. Padahal, sesuai keyakinan kelas yang telah dibuat pada awal tahun ajaran, murid tidak diperkenankan melihat buku saat mengerjakan soal sumatif. Pada jam istirahat, saat semua murid berada di luar kelas, Ibu Ica memanggil Evan untuk membahas kesalahan yang sudah Evan lakukan tadi. Evan, Evan tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini nak? Tahu, Kenapa? karena saya tadi mengontek pas ulangan. Iya, menurut Evan, tindakan yang Evan lakukan hari ini di kelas tadi benar atau tidak? Salah misalnya saya mengontek pas ulangan. Iya, sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, Iya, kesepakatan kelas kita bahwa tidak boleh. mengontek dan melihat buku. Iya. Kenapa Evan lakukan itu nak? Soalnya tadi malam saya tidak belajar Bu, soalnya saya bermain bola dan malamnya saya capek
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak ya. Ibu tahu bermain bola itu pasti sangat menyenangkan. Bisa bermain sama teman, bisa bikin kita tambah sehat, kan kita lebih ceria, lebih bahagia. Tapi jangan sampai kesenangan kita itu melalaikan tugas wajib kita, yaitu belajar ya. Jadi menurut Evan, apa yang bisa Evan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Evan hari ini? Saya bersedia untuk ulangan soal dan soalnya yang berbeda. Iya, kemudian untuk bermain bolanya agar Evan tidak lalai lagi belajar bagaimana? Saya akan ingat waktu biar tidak melewatkan waktu lagi. Ya, mungkin Evan bisa atur waktunya nanti ya, atur waktu yang baik, kapan harus main sehingga tetap bisa fokus belajar di rumah. Oke, tidak apa-apa ya Evan ya. Kita belajar dari kesalahan. Besok Ibu akan berikan soal ulangan yang berbeda. Ibu harap Evan bisa menjawab soal ulangannya dengan lebih baik dan mempersiapkan diri sebelum ulangan ya. Dan Ibu berharap Evan juga bisa belajar dari kesalahan hari ini dan bisa memperbaiki kesalahannya. Iya. Nama saya Evan, murid Ibu Ica di kelas 5A. Saya sangat senang karena Ibu Ica tidak menghakimi kesalahan saya di depan kelas saat saya melihat buku ketika ulangan. Saya merasa nyaman saat Ibu Ica memanggil saya untuk berdiskusi tentang bagaimana solusi saya untuk memperbaiki kesalahan saya, dan saya akan berusaha tidak mengulangi lagi karena saya sadar akan kesalahan itu. Terima kasih Bu Ica. Skenario kasus 2, simulasi penerapan segitiga restitusi di sekolah. Bel masuk telah berbunyi. Semua murid kelas 5A sudah masuk kembali ke dalam kelas untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Tapi, Wawa terlihat berlari dari arah lapangan. Wawa terlambat masuk saat Ibu Ica dan teman-teman sekelasnya sudah mulai kembali pembelajaran setelah jam istirahat. Pada jam istirahat kedua, Ibu Ica memanggil Wawa untuk mendiskusikan hal tersebut. Wawa tahu nggak kenapa Wawa Ibu panggil? Iya, tadi Wawa terlambat masuk kelas ya, padahal jam istirahat sudah berakhir. Kenapa Wawa tadi sampai terlambat masuk, nak? Kasihkan main ya, Ibu paham ya, Wak. Emang kalau kita bermain sama teman itu terasa asik sekali ya, sampai kita lupa waktu karena saking asiknya kita bermain. Ibu juga suka bermain, mengobrol sama teman pada saat jam istirahat. Tapi kalau karena bermain dan mengobrol itu kita jadi lupa waktu, terlambat masuk kelas, kira-kira tindakan kita jadi benar atau salah? Iya, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Tidak boleh masuk kelas kami. Iya, sekarang Ibu tanya, kalau Wawa terlambat masuk kelas seperti tadi, kira-kira apa akibatnya untuk Wawa? Iya, karena Ibu sudah jelaskan Wawa baru masuk ya. Iya, baiklah. Tidak apa-apa ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting, bagaimana kita menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran yang bisa kita perbaiki sehingga nanti kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Sekarang Ibu tanya, menurut Wawa, apa yang bisa Wawa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Wawa tadi? Besok saya akan bermain tidak jauh dari kelas lagi agar bisa masuk kelas yang tepat waktu. Iya, benar. Kemudian untuk ketinggalan pelajarannya, bagaimana Wawa memperbaikinya? Saya akan dari kelas pada jam istirahat kedua untuk mempelajari materi yang harus saya lalui. Oke, yang Ibu terima permintaan maaf Wawa supaya nanti Wawa bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Assalamualaikum, nama saya Wawa, murid Ibu Ica di kelas 5A. Saya sangat senang dan berterima kasih karena Ibu Ica sudah mengajak saya berdiskusi
membahas kesalahan yang saya lakukan dan cara memperbaiki kesalahan saya itu. Saya berjanji dan berusaha untuk tidak terlambat lagi masuk kelas setelah bel masuk begini. Terima kasih Bu Ica. Sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju.